Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Kami kelompok A atau kelompok 1 akan mempresentasikan tentang APBN yang terdiri dari Adelia Hasna absen 1, saya Clara Aurelis Tepu absen 7, Hafiz Ilman absen 13, Marvel Andaro absen 19, Peter absen 25, dan Septi absen 31. Next slide. Pengertian APBN akan dijelaskan oleh Peter. Ya, jadi pengertian APBN atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara adalah rencana keuangan tahunan pemerintah negara Indonesia yang telah disetujui oleh DPR atau Dewan Perwakilan Rakyat. APBN sendiri itu berisi daftar sistematis dan terperinci yang memuat rencana penerimaan dan pengeluaran negara selama 1 tahun anggaran. Tujuan APBN, tujuan penyusunan APBN untuk membiayai segala kepentingan negara demi mewujudkan Tujuan penyusunan APBN untuk membiayai segala kepentingan negara demi mewujudkan perekonomian nasional yang lebih baik. Tujuan umum yang pertama sebagai pedoman penerimaan dan pengeluaran negara dalam melaksanakan tugas kenegaraan. Yang kedua, meningkatkan transparansi dan pertanggungjawaban pemerintah kepada DPR dan masyarakat luas. Yang ketiga, meningkatkan koordinasi antar bagian dalam lingkungan pemerintah. Yang keempat, membantu pemerintah mencapai tujuan fiskal. Yang terakhir, memungkinkan pemerintah memenuhi prioritas belanja. Next slide. Fungsi APBN. APBN digunakan sebagai sumber pendanaan bagi pelaksanaan trilogi pembangunan. 3 trilogi pembangunan ini sendiri yaitu alokasi barang publik, bertugas untuk menyediakan barang publik, distribusi pendapatan, memperbaiki distribusi pendapatan, yang ketiga stabilisasi perekonomian, berkaitan erat dengan politik anggaran. Fungsi lainnya yaitu ada fungsi otoritas, anggaran negara adalah tonggak atau pokok pelaksanaan pendapatan dan belanja dalam setiap tahunnya. Fungsi perencanaan mengalokasikan sumber daya sesuai dengan apa yang sudah direncanakan setiap tahunnya. Yang terakhir ada fungsi regulasi APBN, mendorong kebutuhan ekonomi suatu negara. Next slide. Lalu ada belanja negara atau pengeluaran negara yang akan dibacakan oleh Marvel. Belanja negara atau pengeluaran negara. Belanja negara yaitu adalah kewajiban pemerintah pusat yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Belanja negara sendiri terdiri atas belanja pemerintah pusat dan transfer ke daerah. Klasifikasi belanja. Ada beberapa klasifikasi belanja. Yang pertama belanja pegawai. Yang kedua belanja barang. Next. Yang ketiga belanja modal. Yang keempat belanja bunga utang. Yang kelima belanja subsidi. Yang keenam belanja hibah. Next slide. Mekanisme penyusunan APBN akan dijelaskan oleh Septi. Mekanisme penyusunan APBN yang mendukung APBN disusun menggunakan dasar undang-undang pendapatan dan belanja negara. Selain itu, RUU APBN yang telah selesai dibuat diajukan kepada Presiden. Apabila RUU APBN disetujui, akan disahkan menjadi undang-undang APBN. Dan apabila RUU APBN ditolak, harus direvisi menjadi DPR. Next. Pengaruh APBN terhadap ekonomi masyarakat. Yang pertama ada meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Yang kedua ada menciptakan kestabilan keuangan ekonomi negara. Yang ketiga menimbulkan investasi masyarakat. Yang keempat memperlancar distribusi pendapatan. Dan yang kelima ada memperluas kesempatan kerja. Kebijakan anggaran akan dijelaskan oleh Hafiz.
Kebijakan anggaran adalah kebijakan untuk mengatur APBN dan APBD agar sesuai dengan pertumbuhan ekonomi yang diharapkan dan pada bulanannya akan meningkatkan penciptaan lapangan kerja. Next slide. Macam-macam kebijakan anggaran. 1. Anggaran seimbang. Anggaran yang disusun dengan pendapatan totalnya sama atau seimbang dengan pengeluaran totalnya. 2. Anggaran dinamis. Anggaran yang selalu meningkat dibandingkan anggaran tahun sebelumnya. 3. Anggaran defisit. Anggaran dengan pengeluaran negara lebih besar daripada penerimaan negara. Yang terakhir nggak ada di PPT, jadi itu sumber-sumber penerimaan APBN yang akan dijelaskan Adel. Adel? Dia tadi kok. Ya. Sumber-sumber pendapatan negara. Jadi sumber pendapatan negara terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu penerimaan pajak. Pajak sebagai sumber pendapatan utama dari sebuah negara. Sumber pendapatan negara terbagi dalam 7 sektor, yaitu pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, pajak penjualan atas barang, dan lain-lain. Yang kedua yaitu ada pendapatan negara non-pajak. Sumber pendapatan negara non-pajak terdiri dari keuntungan BUMN, pengelolaan sumber daya alam, pinjaman, barang sitaan, percetakan uang atau sumbangan. Yang ketiga yaitu ada hibah. Hibah merupakan pemberian yang diberikan kepada pemerintah, tetapi bukan bersifat pinjaman. Hibah bersifat sukarela dan diberikan tanpa ada kontrak khusus. Oke, sekian presentasi dari kami. Ada yang bertanya? Kak, saya mau nanya, Kak. Maaf, yang bertanya yang tadi aja, yang sesi pertama, ya ulang pertanyaannya. Sedih banget. Ya, saya mau bertanya. Ya. Ya, dulu ya. Silahkan. Ya. Iya. Tadi disebutkan bahwa penerimaan negara salah satunya itu dari hibah. Bisa disebutkan hibah apa saja yang pernah diterima oleh Indonesia? Ya, baik. Lanjut. Saya ingin bertanya. Iya, silahkan. Tadi disebutkan bahwa sumber penerimaan APBN salah satunya berasal dari pengelolaan sumber daya alam. Nah, jika sumber daya alamnya tidak dikelola dengan baik dan benar, maka apa dampak yang akan terjadi terhadap APBN tersebut? Terima kasih. Ya, Kak. silakan. Saya mau nanya, Kak. Saya mau bertanya kan tadi kan. Iya, silakan Naomi. Ada tujuan umum atau bukan? Maksud maksud dari meningkatkan transparansi dan pertanggungjawaban pemerintah terhadap BPSD dan masyarakat luas itu maksudnya gimana? Kak, saya mau nanya, Kak. Ji, sabar Ji, ada sesi 2 Ji, sabar. Sabar Ramji ganteng. Ya. Nanti ya. Enggak, Kak, saya mau sekarang. Oke, sesi 1 selesai. Saya akan menjawab pertanyaan dari Dian. Contoh hibahnya itu ada Uni Eropa pernah memberikan Indonesia hibah perdagangan sebesar 168 miliar. Lalu pemerintah pernah juga menerima sebesar 10 juta US dollar untuk gempa Palu. Lalu Indonesia juga pernah mendapatkan hibah sebesar 1,3 triliun dari Swiss untuk sekolah. Gimana Dian? Makasih. Dengan jawabannya? Sudah jawab. Terima kasih. Iya, sama-sama. Sebentar ya, jawaban yang lain bentar. Atau mungkin ada yang mau membantu Saya mau nanya. dalam menjawab? Yang ingin membantu dalam menjawab? Kak, saya mau bantu bertanya aja, Kak. Nanti sesi kedua ya.
Saya ingin menjawab pertanyaan Naomi dari Regita Putri. Iya, untuk cek. dipersilahkan. Jadi tadi pertanyaan Silahkan. Naomi adalah bagaimana peningkatan transparansi APBN kepada DPR dan masyarakat ya? Iya. Ya, tadi Ya, saya kira mau bertanya. bukan. Oh ya, baik. Jadi dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara dari Kementerian Pertanian ini ya sebagai contohnya. Untuk tahun anggaran 2015 itu pertama kalinya berhasil menyusun laporan keuangan pemerintah pusat sebagai kemajuan signifikan dalam pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara sesuai dengan akuntansi pemerintahan secara internasional. Jadi pertama-tama yang sudah rancangan APBN itu mendapatkan audit dan opini dari Badan Pemeriksa Keuangan, lalu selanjutnya mendapat persetujuan DPR untuk disahkan menjadi Undang-Undang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN tahun 2015 pada waktu itu. Di sisi lain, semakin besarnya sumber daya keuangan yang dikelola melalui APBN, ditambah semakin kompleksnya transaksi keuangan pemerintah, nanti akan terbuka potensi resiko penurunan kualitas pengelolaan keuangan negara. Gitu. Jadi mungkin akan berkurang lagi transparansinya, tapi transparansi APBN ini udah dicoba dengan cara menyusun laporan keuangan pemerintah pusat yang diterima oleh DPR sebagai perwakilan rakyat. Gitu. Terima kasih Omi atas pertanyaannya. Putri, saya ingin bertanya. Putri. Bah, saya dulu bertanya. Gue mau nanya itu maksudnya apaan, gue masih belum ngerti. Curang. Sabar, Ji. Ramzi, gue kick lo ya. Ramzi aja deh, Ramzi. Iya. Mau jawab nggak, Ramzi mau jawab? Ya udah deh. Ya udah. Apaan? Iya. Entar saya mau nanya, bukan mau jawab. Udah. Sebentar ya, satu pertanyaan lagi. Oke. Nah itu tadi pertanyaan Ramzi aja no. Enggak, ini satu Ramzi pertanyaan dulu lagi bertanya belum dijawab. katanya Bu. Ramzi, lu mau jawab atau mau nanya? Mau nanya. Ya udah, kalau mau nanya nanti sesi kedua. Mau sekarang. Gua kick ya, bener-bener nih gue. Marpel. Supaya ini gue pel. Pemerintah. Sokin. Ini di record loh, nanti masuk YouTube. Oh maaf. Gak apa-apa. Populer. YouTuber bang. Ramzi ganteng ya sih. Yoi. Bernyanyi. Oh ya, sambil nunggu biar nggak kosong, gue bantu Cas ya tadi, lu kan nggak ngerti. Transparansi itu artinya ya data APBN-nya ya jadi kelihatan sama masyarakatnya, dikasih tahu berapa jumlahnya, angka-angkanya buat mana lari-larinya APBN yang misalnya buat bansos, buat apa kayak gitu. Itu dari Kementerian Pertanian tadi contohnya gue, misalnya dia anggarannya dipakai buat bantu petani-petani kah, kayak gitu deh. Pokoknya. Oke, makasih. Ayo bingung. Saya menjawab pertanyaan dari Feli. Iya, silakan. Jawabannya itu mungkin aja pemerintah akan melakukan revisi ulang dan mungkin aja pengaruhnya itu dan gas semua ada dari sumber daya alam. Mana Feli? Oke, Sep, terima kasih. Oke, terima kasih. Sesi 2. Sesi kedua dibuka, silakan yang mau bertanya. Bentar, saya ngelek. Ayo, ada yang ingin bertanya, siapapun. Gue dulu nih. Ya, saya mau nanya. Iya. Silakan. Saat ekonomi kayak gini nih, lagi Covid kan. Menurut kalian, apa yang harus dilakukan pemerintah dalam menangani APBN dan ekonomi yang merosot? Sekian dari saya, terima kasih. Jangan ketawa. Lanjut. Terima kasih untuk pertanyaannya. Ya. Lanjut, siapa yang lagi mau bertanya? Silakan. Saya Zaki dari kelompok C mau nanya. Tadi kan tujuan APBN itu kan salah satunya membantu pemerintah untuk tujuan fiskal. Nah, yang dimaksud dengan tujuan fiskal itu apa? Terima kasih. Oke, ada lagi? Satu lagi?
Ada lagi nggak? Kalau nggak ada gue jawab punya Jeki nih. Oke, silakan. Tadi Jeki Punya gua apa? dong. Sabar Ji. Tadi apaan Jack? Pertanyaan lu kebijakan fiskal. Nah, mau jawab tapi lupa. Kebijakan fiskal. Hah? Pengertian fiskal kan? Kebijakan fiskal adalah kebijakan dalam perekonomian suatu negara yang digunakan untuk mengendalikan kondisi perekonomian dengan menitik tekankan pada pengendalian anggaran pendapatan ataupun penerimaan dan anggaran pembelanjaan ataupun pengeluaran pemerintah. Fungsi kebijakan fiskal adalah untuk mempengaruhi laju perekonomian suatu bangsa. Oke, Pis. Lagi. Asik. Saya akan menjawab pertanyaan dari Ramzi. Iya, makasih. Tadi Ramzi menanyakan gimana sih kalau kita lagi pandemik nih, gimana sih APBN? Kan ekonomi lagi menurun kan, gitu-gitu deh pokoknya. Menangani ekonomi yang lesu sama APBN lagi COVID. APBN itu bakal melanjutkan kebijakan kontrafliskal yang ekspansif dan konsolidatif dengan memperhatikan fleksibilitas dalam merespon kondisi perekonomian dan mendorong fiskal yang primer dan berkelanjutan. Prioritasnya pembangunan nasional tidak hanya fokus pada bidang kesehatan, tapi juga pada pendidikan, teknologi, informasi dan komunikasi, ketahanan pangan, perlindungan sosial, infrastruktur, dan pariwisata. Gimana? Oh iya Kak, tadi yang fiskal maksudnya apa nih Kak? Aku nggak ngerti Kak. Kan tadi udah jawab sama Hafiz. Iya kasih nanya. Hafiz bisa tolong dijelaskan ulang? Kebijakan fiskal adalah kebijakan dalam perekonomian suatu negara yang digunakan untuk mengendalikan kondisi perekonomian dengan menitik tekankan pada pengendalian anggaran pendapatan atau penerimaan dan anggaran pembelanjaan atau pengeluaran pemerintah. Fungsi kebijakan fiskal adalah untuk mempengaruhi laju perekonomian suatu negara. Oh gitu ya Kak. Apa udah jelas? Bisa melaju ya Kak. Iya Kak, makasih ya. Burung lo gue potong gitu. Tuan-tuan harap tenang. Lanjut ke sesi 3 yang ingin bertanya. Mau tanya? Iya, silahkan. Iya, silakan. Ramzi gua kick beneran ini mah. Kan tadi kan anggaran defisit itu pengeluarannya lebih banyak daripada penerimaan. Nah, terus dia berarti belanjanya pakai apa? Kalau penerimaan lebih kecil daripada pengeluaran. Iya ya, pakai apanya? Apa bisa diulangi pertanyaannya? Kan tadi ada anggaran defisit. Nah, terus kalau penerimaannya lebih kecil daripada pengeluarannya, berarti pengeluarannya lebihnya pakai apa aja? Kalau Ya, misalkan kayak nggak punya duit nih, terus mau beli pakai apaan? Dia langsung dijawab apa gimana? Kayaknya sih ngutang. Langsung dijawab apa gimana? Iya, ngutang. Bener kan ngutang?
Ini langsung Bukannya kalau misalnya anggaran defisit itu sahabat, udah tidak sahabat, defisit. sabar. Ini langsung dijawab Dan- apa Nggak gimana? apa-apa, Diam, diskusi bukan besar yang menyuruh Iya, ya nggak diskusi. Oh ya udah. Iya, udah Jadi udah. itu Keluar dimulai. dan nyanyi-nyanyinya harus Sebentar dulu, gue mau ini. Gue pengen jawab. Ngutang ya, Eh, ngutang. gue dulu. Gue pengen jawab. Gue dulu. Anggaran defisit, kan kalau anggaran defisit pas tahun pertama itu kan anggaran defisit. Utang, Berarti kalau misalnya tahun ke depannya, Gue jawab. Berarti- Nah, ya deh. Pemerintah harus meminjam dari bank sentral atau harus mencetak uang baru untuk membiayai pembangunannya. oh jadi ngutang gitu. Iya, ngontraknya sama bank Bukan. sentral. Bank sentral apa nih, Bang? Misalnya, Ini dari mana? Bank sentral itu dari mana? kan dia nyetak nyetak Kan nyetak bank uang. sentral nyetak uang baru. Oh gitu. Tadi pertanyaannya apa? Ya udah kan saya nanya, Kak. Ada lagi yang mau bertanya nggak? Ada yang mau bertanya lagi apa udah? G nanya lagi G. Kak, kalau pilkada Apa? pakai APBN nggak, Kak? Pakai APBD kali? Pilkada. Saya kan Enggak lah, Sengaja. pakai dana sendiri. Oh, gitu. Diem dong, gue naik kelompok dia. Lu aja gak bermutu G. Bogor itu gue buru-buru. Kak, mau nanya nih, Kak. Ada lagi nggak yang mau bertanya? Kak, mau nanya, Kak. Iya, silakan Jaki. Kenapa, Jack? Ini, Kak, Prey CDR, Kak. Gimana? Iya, kenapa? Ini kan untuk mengevaluasi korban tragedi Evakuasi. kecelakaan nih, seperti yang berita hot sekarang nih, itu kan memerlukan biaya. Biayanya itu berasal dari APBN apa APBD? Dana hibah. Dan apaan ya? Nggak tahu gue. Ada Ada yang tahu nggak? Dananya apa? Dana tapi buat beritanya. bukan buat orang-orang korban, bukannya Oh, yang buat yang buat disumbangin ya? Bukan, dari bukan, Cok. Buat yang disumbangin. Kagak. bukan buat evakuasinya Nah, iya, buat korban, evakuasi itu kan evakuasi butuh korban itu pakai apaan? gitu, butuh APBN, Dari APBD. APBN kayaknya. Oh, kayak nggak pasti. Dana hibah bisa. APBN bisa sih. Kan pemerintah pusat. Ya udah. Kak. Apalagi? Kalau mau jadi TNI, diam apa? Kalau mau jadi TNI gimana, Kak? Enggak, ini out of topic udah. Pasti nggak jelas banget. Ayo, Ji. Out of topic. Deh. Lu keluar dari Lima, Ji. Taruna. Tunat terus istrinya 5, Ji. Oh gitu, Kak. Iya udah. Minta abang lu nih. Udah ya. Udah bubar. Terima kasih untuk yang bertanya dan terima kasih juga untuk yang menjawab. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih untuk Berikan telah aplaus dulu buat berarti- teman-teman kita. Oh ya, berikan Mau aplaus ngasih dulu. tahu aja nih, Pak Jokowi udah suntik vaksin, terima kasih. Iya, Kayak nyuntik terima dokter kasih. kasihan ini. Ya, terima kasih semuanya udah bergabung. Iya, sama-sama. Kasih di Oke. Pesona. Udah termasuk YouTube ya, nanti nonton ya. Bagi linknya ya. Ya abang lu masuk mana dong Ji? Woi ini enggak. Dah. Udah enggak. Oke, makasih semuanya bisa keluar. Nanti Waduh. absen. Absen jangan lupa ya. Di record absen, nih. absen, Nggak boleh, absen. nggak boleh. Saya di mana? Eksplisit. Eksplisit. Absen di grup serikat ya. Baru Ya. diupload langsung di take down sama YouTube ya. Tahu ya. Sekarang Hitlernya nggak ada di YouTube, Kak. Mana absennya? Hitler sama Lenin nggak ada di YouTube. Emang iya. Iya, coba deh lu cari Hitler. Pasti yang keluar nggak lengkap dah. Benar itu. Ya setidaknya kan ada kan semua juga. Tidak Tapi banyak